Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Klausen PDI kelas proyek perangkat lunak A. Kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami rancang, yaitu mengenai website Klausen Selanjutnya, anggota dari kelompok kami adalah Rahel Miskia, Mary Tantri Milenia, Lisha Apriliani, Salma Safira Ramadhani, dan Kania Zulfa Waida. Yang pertama, saya Ratu Miskia dengan NIM 2468 akan menjelaskan mengenai latar belakang aplikasi Vaksinpedia. Vaksinpedia merupakan aplikasi yang menyediakan fitur pendaftaran bagi vaksineri atau pencari vaksinasi dan bagi hospitiva atau rumah sakit penyedia vaksinasi. Permasalahan atau alasan kami memilih topik tersebut adalah karena yang pertama, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi vaksinasi terdekat. Berdasarkan pengamatan kami yang terjadi di lingkungan sekitar kami menemukan permasalahan terkait kesulitannya masyarakat dalam mencari informasi pelaksanaan vaksinasi. Kebanyakan dari masyarakat sering tertinggal informasi dan menjadikan masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua, seringkali terjadi kerumunan di tempat vaksinasi. Hal ini terjadi akibat tidak adanya informasi mengenai antrian atau jadwal vaksinasi yang sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh vaksineri, sehingga masyarakat berebut berangkat pagi untuk mendapatkan antrian. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat berkerumun, padahal hal tersebut masih dibatasi oleh pemerintah. Yang ketiga adalah terbuangnya waktu dengan sia-sia akibat menunggu antrian yang menguras waktu. Karena tidak ada informasi mengenai waktu kedatangan vaksineri ke tempat vaksinasi, akibatnya banyak dari vaksineri berangkat sesuai jam kerja sekitar pukul jam 8 pagi. Namun ternyata sudah terdapat banyak masyarakat yang mengantri. Akibatnya masyarakat yang lain mengantri lebih lama di tempat dan mengakibatkan terbuangnya waktu hanya untuk mendapatkan vaksinasi. Yang keempat adalah pihak instansi rumah sakit kesulitan dalam memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Saat ada stok vaksin dari rumah sakit atau ketika rumah sakit menyediakan tempat vaksinasi, namun informasi tersebut tidak menyeluruh tersebar di masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Sehingga dari beberapa permasalahan tersebut, kami mempunyai visi atau tujuan dari adanya website vaksinasi. Di antaranya adalah yang pertama, menyediakan website vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi secara real-time di wilayah tertentu. Dengan website ini diharapkan masyarakat dapat menemukan lokasi vaksinasi terdekat dengan mudah dan dengan jadwal pelaksanaan yang terbaru. Yang kedua, memudahkan vaksineri dalam memilih tempat jadwal dan mengurangi adanya kerumunan akibat rebutan antrian vaksinasi. Website ini dilengkapi dengan fitur pemilihan tempat dan jadwal vaksinasi sehingga vaksineri dapat memilih jadwal sekaligus tempat pelaksanaan vaksinasi. Sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Website ini juga dilengkapi dengan fitur antrian dan informasi jadwal berdasarkan antrian pendaftaran yang dilakukan oleh vaksineri, sehingga diharapkan kerumunan di tempat vaksinasi dapat terminimalisir. Yang ketiga, mengurangi terbuangnya waktu dan adanya pendaftaran online. Karena website ini dilengkapi dengan adanya pendaftaran online, informasi lengkap mengenai data pribadi yang dibutuhkan untuk mendaftar vaksinasi, kemudian juga dilengkapi dengan informasi tempat, jadwal, dan antrian vaksinasi yang ditujukan agar dapat menghemat dan memberikan efisiensi waktu untuk vaksineri dan hospitiva. Yang terakhir adalah memudahkannya pihak rumah sakit dalam menyebarkan informasi vaksinasi, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut. Mudahnya hospitiva untuk mendaftarkan rumah sakitnya pada website ini memudahkan tersebarnya informasi pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, sehingga hal ini diharapkan lebih efisien dan tersebar dengan baik. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh Lisha Apriliani. Ya baik, saya Alicia Apriliani dengan NIM 2406 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan website Vaksinpedia. Yang pertama itu ada home atau beranda. Nah, di bagian home atau beranda ini dapat diakses oleh seluruh pengguna walaupun pengguna tidak melakukan login. Di bagian atas ada navigation bar yang menuju ke beranda tentang panduan dan juga ke opsi masuk atau daftar. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan daftar melalui tombol daftar sekarang. Bagian selanjutnya adalah berisi tentang rangkuman mengenai website Vaksinpedia secara singkat. Yang bagian selanjutnya ada panduan daftar vaksinasi, berisi langkah-langkah vaksinasi, langkah-langkah pendaftaran vaksinasi secara singkat, berupa daftar diri, kemudian menemukan lokasi, dan juga mendapatkan jadwal. Yang selanjutnya itu ada menu login. Menu login di sini pengguna harus memasukkan email atau nomor telepon, kemudian password. Nah, apabila pengguna lupa password, maka pengguna dapat mengetik dan mengklik link lupa password. Kemudian dapat mengklik tombol masuk. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan daftar akun. Nah, di dalam menu daftar akun ini, pengguna harus memasukkan nama, kemudian email, lalu ada password, password, terus nomor telepon, dan juga
konfirmasi password. Lalu pengguna harus menyetujui syarat penggunaan dan juga kebijakan privasi. Setelah pengguna mengklik daftar, maka pengguna secara otomatis sudah terdaftar sebagai pengguna website Vaksinpedia. Yang selanjutnya yaitu bagian Vaksinary Dashboard. Di bagian Vaksinary Dashboard ini adalah halaman utama yang terdapat tampilan mengenai informasi pelaksanaan vaksin, yaitu meliputi lokasi, kemudian jadwal, dan juga antrian. Kemudian di bagian sidebar sebelah kiri halaman itu menampilkan beberapa icon. Icon-icon tersebut akan mengarahkan user ke halaman berikutnya atau halaman lainnya. Nah, untuk icon home di sini untuk mengarahkan ke dashboard utama, kemudian icon search itu mengarahkan ke halaman pencarian lokasi vaksinasi, kemudian ada icon clipboard ini untuk mengarahkan ke halaman pendaftaran vaksinasi, lalu ada icon file ini untuk menampilkan informasi lengkap pengguna yang sudah melakukan pendaftaran vaksinasi. Yang selanjutnya itu ada menu pencarian lokasi. Di sini pengguna dapat mencari lokasi vaksinasi terdekat dengan memasukkan provinsi, kemudian kabupaten atau kota, lalu kecamatan. Setelah pengguna mengklik tombol cari, maka akan ditampilkan hasil pencarian pada tabel di bawah ini. Yang selanjutnya itu bagian menu pendaftaran vaksinasi. Nah, di bagian menu pendaftaran vaksinasi ini, pengguna dapat mengisikan data dirinya untuk melakukan vaksinasi. Di antaranya yaitu ada nih, kemudian ada nama lengkap, ada jenis kelamin, tanggal lahir, pemilihan vaskes, nomor HP, alamat lengkap, kecamatan, kelurahan, dan juga domisili. Apabila pengguna sudah mengisikan seluruh data dirinya dengan benar, maka pengguna dapat mengklik checkbox di bawah, lalu klik kirim. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian informasi lengkap. Nah, informasi lengkap ini dapat ditampilkan apabila pengguna sudah melakukan pendaftaran vaksinasi. Informasi lengkap ini diakses melalui tadi icon file, dan di dalamnya terdapat beberapa informasi, di antaranya ada data diri berupa nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, dan juga nomor HP. Lalu ada jadwal dan lokasi vaksinasi, berisi hari, kemudian tanggal, pukul atau jam antrian vaksinasi, dan juga lokasi vaksinasi. Yang terakhir yaitu ada bagian profil Vaksinary yang dapat diakses apabila pengguna mengklik icon profil di bagian pojok kanan atas. Nah, di dalam sini terdapat data diri pengguna yang sudah mendaftarkan akun di website Vaksinpedia, di antaranya ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat, dan juga kontak berupa email dan nomor HP. Nah, pengguna juga dapat mengubah data diri maupun kontak dengan menekan icon-icon pensil di sebelah kanan. Kemudian di sini juga ada tampilan foto profil. Pengguna dapat melihat foto profil secara keseluruhan dengan klik tombol lihat foto, kemudian dapat mengubah foto profil dengan klik tombol ubah foto, dan juga pengguna dapat mengubah password dengan mengklik tombol ubah password. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan logout atau keluar dari halaman website Vaksinpedia ini dengan mengklik tombol keluar. Untuk bagian selanjutnya, baik, di sini saya akan Yazal Fawida, NIM 240601111140117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akun Hospitiva. Yang pertama, Hospitiva Dashboard. Nah, dapat dilihat, yang pertama itu jika admin Hospitiva masuk, maka admin sendiri akan melewati bagian halaman ini, yaitu halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard sendiri berisi beberapa informasi. Yang di bagian kiri pada bagian sidebar berisi tentang home sendiri atau dashboard dengan icon rumah tersebut, terus di bawahnya terdapat data pasien atau Vaksinary, kemudian di bawahnya terdapat data partner, data schedule, dan yang bawahnya itu ada bagian account setting. Nah, selain itu di bagian halaman dashboard sendiri terdapat informasi mengenai jumlah Vaksinary, kemudian jumlah partner, dan jumlah schedule dari mitra-mitra yang bergabung dengan Vaksinpedia. Kemudian di bawahnya terdapat chart yang berisi jumlah data pasien atau data Vaksinary. Kemudian di bawahnya terdapat recent schedule. Pada recent schedule ini terdapat button berupa view all dan pengaturan. Yang di bawahnya sendiri terdapat beberapa data dari mitra yang bergabung dengan Vaksinpedia, kapan, dan beberapa informasi mengenai mitra tersebut. Nah, jika admin mengklik detail, maka akan ditujukan ke halaman detail dari data schedule sendiri. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Jika admin Hospitiva mengklik sidebar pada bagian data Vaksinary, maka akan ditujukan ke halaman data Vaksinary. Di sini terdapat beberapa tabel yang berisi informasi mengenai data-data dari pasien vaksinasi. Contohnya yaitu NIK, nama, lokasi vaksin di mana, tanggal vaksinnya kapan, dan nomor antrian dari pasien tersebut. Kemudian ada bagian aksi berupa detail, di mana jika admin mengklik tombol detail di sini akan ditujukan ke halaman detail informasi dari data-data Vaksinary tersebut. Nah, lanjut ke data partner. Jika admin mengklik pada sidebar bagian icon seperti lokasi di bawahnya, ada beberapa mitra yang bergabung dengan Vaksinpedia. Di sini terdapat tabel juga yang berisi nama mitra, alamat, kota, nomor telepon, dan aksi. Contohnya yaitu Klinik S Utomo, alamatnya Jalan Boyolali, kemudian kotanya Boyolali, dan nomor teleponnya sebagai berikut. Nah, di sini admin juga dapat melakukan aksi berupa melihat detail informasi dari beberapa partner yang bergabung dengan website Vaksinpedia. Lanjut ke data schedule. Nah, jika admin Hospitiva sendiri mengklik icon data schedule, maka akan
ditujukan ke halaman data schedule. Nah, pada halaman data schedule sendiri memuat beberapa informasi mengenai schedule atau waktu dari mitra tersebut melakukan vaksinasi. Di sini terdapat tabel berupa informasi mengenai nama vaksin yang akan dilakukan, kemudian lokasi vaksinnya di mana, tanggal vaksinnya kapan, dan jumlah vaksineri atau pasien yang akan dilakukan vaksinasi. Kemudian di sini admin dapat melakukan detail yang berisi info lebih lengkap dari tabel di sini dari mitra yang bergabung dengan website Vaksinpedia. Nah, yang terakhir yaitu terdapat account setting. Jika admin mengklik icon setting di bawah ini, maka akan ditujukan ke bagian halaman account setting. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai data diri admin Hospitiva, yaitu berupa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, jika admin akan mengubah informasi tersebut, maka admin dapat mengklik icon pensil di samping data tersebut. Kemudian di bagian kiri terdapat foto profil dari akun Vaksinpedia. Admin di sini dapat melihat foto profilnya, kemudian dapat mengubah foto dengan mengklik tombol ubah foto, dan dapat mengubah password dengan mengklik ubah password. Selain itu, admin Hospitiva sendiri dapat melakukan logout dengan mengklik tombol keluar. Nah, di bawahnya terdapat schedule setting. Di sini terdapat tabel yang berisi informasi mengenai nama vaksin, lokasi vaksin, tanggal vaksin, dan jumlah vaksineri. Selain itu, admin dapat melakukan beberapa aksi. Selain hanya dapat melihat detail informasi beberapa mitra yang akan melakukan vaksinasi, admin sendiri dapat melakukan edit data dan kemudian melakukan delete data. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Mary. Baik, saya Mary Tantri Milenia dengan NIM 24060119120013 akan menjelaskan bagian admin dashboard. Yang pertama ada dashboard. Halaman pertama yang ditemukan saat admin melakukan login adalah halaman dashboard. Ada sidebar dashboard berisi mengenai informasi tentang vaksinasi berupa data pasien, data partner, data schedule, grafik pasien, profil, dan setting akun. Selain itu, admin dapat melihat beberapa mitra Vaksinpedia. Juga terdapat chart mengenai jumlah data questionnaire dan berupa recent schedule. Pada recent schedule-nya terdapat button berupa view all untuk menampilkan seluruh data dan detail informasi dengan menekan button details. Selanjutnya ada data questionnaire pada admin. Pada halaman tersebut terdapat daftar questionnaire yang melakukan pendaftaran vaksinasi. Daftar tersebut diantaranya ada NIK, ada nama, lokasi vaksin, tanggal vaksin, nomor antrian, dan terdapat aksi untuk melihat detail dari data questionnaire tersebut untuk mengedit dan menghapus data questionnaire. Admin juga bisa menambah data questionnaire. Selanjutnya ada data partners pada admin. Pada halaman data partners terdapat tabel yang berisi nama mitra, alamat mitra, kota, nomor telepon, serta beberapa tombol aksi. Yaitu detail untuk melihat data partners secara lengkap, tombol edit untuk melakukan edit data partners, juga ada tombol tambah untuk menambah data partners, dan tombol delete untuk menghapus data partners atau mitra apabila tidak bekerja sama. Selanjutnya ada data schedule pada admin. Pada halaman data schedule terdapat tabel yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu nama vaksin, lokasi vaksin, tanggal vaksin, jumlah questionnaire, dan beberapa tombol aksi. Yaitu detail untuk melihat data schedule secara lengkap, lalu tombol edit untuk melakukan edit data pada schedule, tombol delete untuk menghapus data schedule, dan penambahan data schedule bisa dilakukan oleh admin dengan menekan tombol plus yang ada di atas tabel. Lalu selanjutnya ada account setting admin. Dalam halaman account setting ditampilkan profil dari akun admin. Terdapat informasi mengenai nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, serta foto profil. Admin dapat melakukan perubahan atas informasi atau data profil miliknya. Pada halaman account setting terdapat tombol keluar atau logout apabila admin ingin keluar dari akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Salma Safira. Saya, Salma Safira Ramadanti, dengan NIM 2406011910109 akan menjelaskan mengenai keunikan dari desain website Vaksinpedia. Jadi, desain website Vaksinpedia memiliki keunikan dibandingkan dengan website atau aplikasi mobile sejenis. Jadi, keunikannya yang pertama yaitu website Vaksinpedia terdapat fitur pemilihan jadwal vaksinasi sehingga pengguna atau vaksineri dapat melakukan pendaftaran vaksinasi sesuai jadwal yang diinginkan. Terdapat juga fitur antrian yang berguna agar vaksineri tidak perlu menunggu terlalu lama di lokasi vaksinasi. Selain itu, vaksineri juga dapat melakukan pencarian lokasi vaksinasi sebelum melakukan pendaftaran vaksinasi. Jadi peserta vaksinasi dapat memilih sendiri lokasi vaksinasi yang diinginkannya atau yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, partner atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Vaksinpedia dapat mengelola data peserta vaksinasi yang mendaftar di tempatnya secara mandiri. Partner juga dapat melihat dan mengelola schedule atau jadwal pelaksanaan vaksinasi yang akan berlangsung di fasilitas kesehatan mereka. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.